Halo Kak Yes. Rika. Nah, Kak Rika ini adalah bisnis partner kita yang tinggalnya di Balikpapan. Nah, pertama-tama ketemu Kak Rika tuh bulan Februari ya. Waktu itu kok Kak Rika lagi dalam kondisi ada syaraf kejepit, endometriosis, ada insomnia, dan juga alergi gatal-gatal. Nah, lalu Kak Rika mulai konsumsi Subarashi dan Utsukushi mulai dari bulan Maret 2021. Nah, coba yuk kita dengar kisahnya Kak Rika seperti apa. Oke, Kak Rika, pertama-tama tolong ceritain ya ke kita keluhan awalnya seperti apa sih yang dirasakan? Hmm, Awalnya tahun 2018, itu akhir tahun 2018, sekitar bulan Oktober, saya pertama didiagnosa kena saraf kejepit di 2 titik, di leher C4 sama di pinggang. Saya lupa L5 atau L4 gitu. Sini juga saya lupa, pokoknya C ada di leher sama di pinggang. Kemudian setelah saya jalani terapi, belum 1 bulan saya terapi, hampir 1 bulan kalau nggak salah waktu itu. Nah, saya haid tapi tidak berhenti, jadi seperti pendarahan gitu. Haid saya sampai 3 minggu. Akhirnya saya disarankan ke dokter kandungan, saya dirujuk dan saya didiagnosa kena hiperplasia endometriosis. Saya nggak puas karena dokternya tidak bisa menjelaskan dengan baik, dengan seperti apa yang bisa saya pahami. Akhirnya saya disarankan teman untuk coba ke SPOG yang lain. Nah, kesimpulannya mereka sama, hiperplasia endometriosis, tapi dokter ini lebih bisa menjelaskan. Dan akhirnya, oke, saya disarankan untuk terapi hormon. Saya dikasih obat terapi hormon, dan dia bilang setelah nanti terapi hormon 3 bulan, kontrol lagi. Nah, waktu saya kontrol, ternyata saya dipindahkan ke dokter kandungan yang lain, dokternya yang sampai sekarang saya masih dengan dokter ini yang terakhir, dokter yang ketiga, itu dokternya perempuan. Kemudian dokter Nada di rumah sakit di Balikpapan, salah satu rumah sakit terkenal di Balikpapan. Kemudian saya kontrol terus, jadi dikasih terapi hormon lagi. Jadi kalau sudah mulai tidak normal lagi haidnya, saya akan kembali lagi ke dokter terapi hormon. Begitu terus sepanjang 2019 sampai terakhir tahun 2019 saya tidak ke dokter waktu itu karena mau kurut, dan saya lupa ada masalah apa waktu itu, kurutnya batal. Sampai akhirnya 2020 pandemi, saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke rumah sakit untuk terapi fisioterapi saraf kejepit dan untuk hormon terapinya ke dokter kandungan. Oke, Kak Ditambah Rika. lagi mungkin karena obat-obat dan yang lain saya nggak ngerti, jadi ada alergi di badan saya. Oke, gitu. Jadi sakitnya syaraf kejepitnya seperti apa? Lalu ketika pendarahan ada rasanya gimana? Dan terapi hormon tuh rasanya gimana sih Kak Rika? Kondisi badannya yang dirasain Kak Rika ketika ada beberapa keluhan itu. Kalau kalau yang kambuh itu saraf kejepit yang di leher, di punggung saya ini seperti terkunci. Jadi di punggung bagian tengah ini kayak saya dikunci. Jadi saya kalau udah begini ya begini. Bahkan tarik napas pun sakit. Itu kalau yang saya rasakan. Sementara kalau yang saraf kejepit yang di pinggang, itu larinya ke sciatic nerve saya. Sciatic nerve saya sebelah kanan itu yang dijepit. Jadi saya jalan seperti pincang. Saya tidak bisa duduk terlalu lama, tidak bisa berdiri terlalu lama, tidak bisa jongkok. Jadi ada beberapa gerakan tertentu yang memang dibatasi. Dan tidur saya susah. Karena seperti ada yang mengganjal di bokong saya sebelah kanan. Sama seperti ada yang ketarik di urat, salah satu urat saya di betis kanan, sampai di betis rasa sakitnya. Sementara kalau endometriosis saya ini, haid saya itu nggak teratur. Jadi durasi haid saya dari haid yang pertama ke bulan berikutnya itu belum tentu bulan berikutnya ada. Jadi bisa nanti 82 hari, kemudian 51 hari kemudian, baru 60 hari kemudian. Jadi saya hitung aja, saya mulai mencatat sejak tidak bisa ke rumah sakit lagi. Saya catat haid saya itu mulai Desember 2019. Karena sejak itu saya tidak bisa ke rumah sakit lagi. Kemudian pandemi kan, jadi
Saya catat sejak Desember 2019 dan sepanjang 2020 saya hanya 7 kali haid. Boleh lihat Dan catatannya Kak Rika? boleh, ini dia. Jadi kelihatan nggak ya? Ini 20. ya. Nah, ini 2019 Desember, kemudian 2020, Iya. mulai Januari, kemudian Maret. Iya. Baru dari Maret Mei. Nggak ada Juni, tahu-tahu udah Juli. Agustus, September ada, Oktober ada, tapi setelah Oktober saya nggak haid sampai akhirnya 2021 Februari baru saya haid. Oh gitu, oke. Nah, kemudian 4 Maret, tanggal 4 Maret saya haid. Oke, jadi benar-benar nggak beraturan, ada yang jedanya 21 hari, ada yang 100 hari lebih ya. Jadi ada yang 80 reguler hari, ya. 60 hari. Iya. Jadi pasti nggak nyaman ya. Iya, nggak nyaman. Jadi secara syaraf kejepitnya itu kan Kak Rika ada keterbatasan gerak. Terus kalau malam tidurnya nggak nyaman. Dan juga ada ketidakseimbangan hormon ya. Jadi rasanya juga ini ya, nggak beraturan ya. Jadi karena memang endometriosis saya itu penyebabnya salah satunya hormon saya tidak seimbang. Kalau nggak salah progesteronnya ya saya nggak ada. Jadi terapi hormon itu ya progesteron itu yang saya minumin gitu. Itu cerita sederhananya. Jadi mungkin karena penyakit itu kepikiran tidak bisa ini, akhirnya saya jadi insomnia ini sih ada gitu lah. Jadi susah tidur. Kadang bisa 1 malaman tuh nggak tidur. Dan jadi ada insomnia, nggak bisa tidur, dan juga mungkin ada obat-obatan atau kimia yang jadi asupannya rutin, terus muncul juga alergi. Gatal-gatal itu. Iya betul. Karena dulu tahun 2009, kemudian tahun 2011 atau 2012, saya pernah 2 kali diopnam karena ginjal. Nah sejak opnam yang kedua kalinya, itu saya diingatkan jangan sampai kambuh ginjalnya, hindari obat-obatan yang analgesik ya kalau nggak salah, yang itu bisa memperparah cara kerja ginjalnya, katanya gitu aja. Ada infeksi kandung. Nah itu tidak pernah kambuh ya, kalau itu sudah lama memang nggak pernah kambuh. Tapi karena ada 2 penyakit utama yang saya jalani, itu yang harus membuat saya mengkonsumsi banyak obat. Itu juga yang mungkin bikin saya jadi harus kayaknya ini enggak deh, kayaknya ini enggak. Jadi karena untuk saraf kejepit, betul. Untuk saraf kejepit saya kaget. Saya mungkin belum pernah cerita sebelumnya ya, Syah. Saya dikasih obat antidepresan yang di kabupaten tempat saya ini nggak jual. Jadi saya harus beli itu di Balikpapan di kota. Di waktu kontrol berikutnya saya tanya dokter kenapa saya dikasih antidepresan. Saya kan saraf kejepit. Jadi dokternya bilang begini, karena saraf kejepit ibu sudah menahun. Jadi apapun yang memberatkan pikiran ibu itu bisa membuat tegang semua syaraf-syaraf dan itu bikin saraf kejepit ibu tambah berat, tambah sakit. Jadi kalau ada yang rasanya tegang, pikiran, nggak bisa tidur atau apa, minum obat ini antidepresan. Itu bikin saya malah jadi depresi ya, karena makin banyak obat yang harus saya minum. Sementara saya harus menjaga ginjal saya. Iya, macam-macam. Jadi bertubi-tubi terus gimana, ujungnya gimana gitu kan ya. Jadi terus setelah itu Kak Rika berjodoh dengan Subarashi dan Utsukushi dan mulai minum mulai Maret ya, Maret 2021. Boleh nggak ceritain Kak Rika dosisnya seperti apa, frekuensi minumnya dan berapa lama minumnya? Seperti yang disarankan di awal, kan minumnya setengah saset ya untuk awal-awal pemula setengah saset. Jadi saya minum setengah saset sudah selama 1 minggu. Jadi waktu masih 1 kali minum setengah saset suba, malamnya saya kayak dibius. Tidur gitu, enak banget tidurnya. Saya baru kayaknya berapa tahun saya nggak bisa tidur enak banget tidurnya, ampun. Saya baru merasakan yang tidur enak tuh. Baru setengah saset suba. Kemudian kayak di detox, jadi alergi saya itu keluar semua, jadi saya nggak tahan itu bisa 1 hari 3-4 kali. Tapi saya pikir karena ini detox, saya nggak berpikir negatif ya, saya pikir ini detox, jadi saya nggak berhenti minum suba, saya kurangin pun enggak, saya tetap makan setengah saset, tetap setengah saset, karena lambat laun
alergi gatalnya itu mulai kelihatan berkurang. Hmm. Jadi Kalau nggak ya salah 2 minggu ya Kak Rika ya? hmm, 2 minggu lebih alergi gatalnya mulai berkurang. Oke. Sudah berkurang, walaupun dia berkurangnya nggak signifikan ya, dia mulai berkurang. Kemudian seminggu minum Suba setengah saset, saya minum Utsu setengah saset malam. Dan akhirnya memang saya ketemu teman, dia bilang, Mbak kok kayaknya lebih cerah ya. Terus saya karena alergi gatal, saya garuk itu nggak lagi pakai tangan, saya garuknya pakai sisir. Kadang-kadang ekstrim, ada pisau, saya garukkan begini. Saking, Oke. atau kadang-kadang sendok saya panasin di bawahnya pakai lilin, itu Iya. saya taruhkan di sini biar hilang gitu nah gatalnya. Biasanya gitu dulu. Heeh. Kalau nggak mau hilang, karena saya bisa minum obat, tapi itu tadi saya mau menjaga ginjal saya, Iya. jangan sering minum kimia. Ada Jadi obatnya, ada sealami mungkin dikasih ya. gitu. Hmm. Betul, saya mau kurangi. Oke. Jadi intinya sejak saya minum Suba, walaupun detox itu keluar gatal, saya nggak minum obat kimia, saya nggak Oke. ada minum sama sekali. Saya benar-benar ngandalin Suba dan Utsu. Oke, jadi Kak Rika minum Suba setengah sachet per hari Mm-mm. seminggu pertama, lalu minggu kedua Hmm, masuk Utsu setengah sachet per hari. Nah, terus selama betul. konsumsi Suba Utsu, Kak Rika nggak minum obat apapun yang lainnya. Nah, terus berapa Enggak, lama Kak enggak. Rika minumnya Suba dan Utsunya? Dua, 2 bulan lebih. Saya lupa 2 bulan berapa minggu ya. 2 bulan lebih. Ya, Ini saya baru merasakan setelah sebulan saraf kejepit saya yang di leher. Selama saya minum 1 bulan itu nggak pernah rasa kambuh yang di leher. oke. Nah, Kemudian saya baru ngerasa, atau mungkin sampai saya diskusi sama suami, belakangan baru saya ngerasain kok saya tidurnya kayaknya nggak repot ya. Biasanya saya repot. Sebelah kanan saya ganjil guling hmm, biasanya karena ngerasa ganjilnya, sekarang enggak. Setelah hmm, sebulan, masuk masuk bulan 1 bulan 1 minggu gitu ya kalau nggak salah, baru saya ngobrol sama suami, kayaknya aku tidur kayaknya nggak ganjil lagi ya bang, aku gitu, kayaknya aku nggak ganjil lagi ya. Terus dia bilang, berarti kamu nggak pernah rasa sakit lagi? Enggak, berarti sih nggak pernah rasa sakit lagi, aku gitu. Di bokong ini sebelah kanan juga nggak pernah ngerasa. Terus dia bilang, iya, kalau nggak ada minum yang lain cuma susu Suba, ya berarti emang karena itu. lalu Oke. setelah 2 bulan Kak Rika tes ya? Kak Rika melakukan USG, Nah, lalu pap smear. Boleh terus, nggak Kak Rika di-share hasilnya? tanggal 10 bulan Mei saya ke rumah sakit, Mm-mm. kontrol ke dokter yang sama setelah 1 tahun lebih. Bulan Mei berarti kurang lebih hampir setahun setengah saya nggak ke kontrol, nggak ke dokter kandungan, ketemu dengan dokter yang sama. Kemudian saya USG, saya tanya, dia bilang bagus ibu, rahimmu bersih. Jadi saya waktu dia bilang rahim saya bersih, bagus, normal, saya hanya cuma bisa melongo dan nanya sampai 3 kali. Saya ingat nanya 3 kali ke dokternya, dok beneran. Sampai bahkan saya berpikir karena sudah setahun lebih saya nggak kontrol, nggak ketemu dia, saya berpikir dia lupa. Waktu turun dari kasur, saya menghadap ke dokternya, saya bilang, dokter masih ingat saya bilang gitu. Ingat dong, dia buka berkas saya. Kan terakhir kita mau kurut, tapi nggak jadi. Ibu kan ada endometriosis yang tebalnya 2 cm lebih, kata gitu. Dia bilang begitu. Oh iya, berarti dia ingat saya dong. Terus, jadi benar nih dok, endometriosis saya sudah nggak ada lagi. Nggak ada bu, udah nggak ada, ini bersih, bagus deh. Saya tanya lagi, apakah pernah kasus endometriosis yang ibu tangani selama ini ada yang sembuh? Ada, tapi biasanya kebanyakan itu karena dia hamil. Jadi waktu dia hamil, endometriosnya itu hilang, jadi rahimnya bersih. Karena belum sampai jadi gumpalan atau seperti miom. Karena kalau sudah jadi miom kan bahaya waktu hamil. Nah ini dia belum sempat jadi miom, masih endometriosis, mungkin tahap awal, sembuh waktu dia hamil. Nah kalau saya kan beda dok, iya kalau ibu kan sudah tidak hamil, katanya kan, sudah KP kan. Jadi ini kasusnya beda. Dia ngomongnya begitu, tapi saya masih bengong. Terus dia bilang gini, karena rahim ibu bersih, bagus, endometriosis tidak ada lagi, kita pap smear ya, untuk melihat apakah ada bibit-bibit penyakit tertentu di mulut rahim atau di leher rahim. Saya iakan, jadi besoknya saya kembali lagi, itu
saya ingat tanggal 11 saya kembali pap smear. Nah, kemudian saya awal hari tanggal 2 bulan Juni saya kembali ke rumah sakit. Saya ngobrol lagi sama dokter untuk memastikan benar apakah memang benar bisa sembuh. Dia bilang itu bisa sembuh, tapi memang jarang ada kasus yang seperti ibu. Dia nggak ceritakan seberapa jarang, kenapa jarang. Saya juga nggak berani nanya karena pasien di belakang saya masih banyak. Jadi bukan waktu konsultasi. Jadi saya minta bu dokter. Nanti saya pengen nanya. Kemudian dia tunjukkan hasil pap smear. Ini hasil pap smearnya saya dari rumah sakit. Terus ibu Balikpapan. Kesimpulannya, waktu pertama pap smear, waktu dia melakukan pap smear, dia bilang urut rahim saya bagus. Oke. Sepertinya tidak ada apa-apa di dalam. Kita Iya. tunggu hasilnya. Setelah dia bacakan hasilnya, dia bilang, ibu bagus ya, bersih. Jadi dia bahkan kasih rujukan kembali ke rumah sakit di sini. Dia bilang saya tidak perlu kontrol untuk endometriosis lagi. Wah, syukurlah. Ini aku merinding sih dengarnya Kak Rika, dan begitu dengar waktu di WA chat waktu itu dari Kak Rika, aku selalu ceritain kisahnya Kak Rika tuh di setiap LOP yang aku bawain, karena ini benar-benar menurut aku kayak mukjizat ya, berkat banget nih bisa sembuh dari yang Kak Rika udah bingung kan mau ngapain tadinya kan, sekarang jadi terpecahkan semuanya gitu.